Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Dini Andriani, Dwi Pangesti Putri, Meliana Sri Agustin, dan Yuli Budiasi ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai model keterpaduan fragmented dan connected. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pada bab 1 mengenai pendahuluan. Adapun latar belakang yaitu IPA yang berasal dari kata scientia yang artinya pengetahuan atau dari bahasa Jerman yang artinya Wissenschaft yang artinya sistematis, pengetahuan dan terorganisir. Sehingga dapat dikatakan IPA atau Science merupakan pengetahuan yang sistematis, tersusun dan bersama-sama dalam suatu urutan terorganisir. Selanjutnya, IPA merupakan cabang pengetahuan yang berawal dari fenomena alam, sehingga IPA atau sains dapat dikatakan pengetahuan tentang objek dan fenomena yang diperoleh melalui eksperimen dengan menggunakan metode ilmiah. Berdasarkan pengertian IPA, nah unsur-unsur yang terdapat pada hakikat IPA yaitu yang pertama sikap, proses, dan produk, di mana sikap diartikan sebagai sikap yang dimiliki seseorang selama proses mendapatkan pengetahuan. Nah, sikap ini bisa misalnya seperti rasa ingin tahu, terbuka, kemudian tekun dan lain sebagainya. Kemudian proses yaitu segala kegiatan untuk memperoleh dan menyempurnakan pengetahuan. Dan yang terakhir, produk yang diartikan yaitu produk yang diartikan sebagai hasil dari proses tersebut. Untuk mencapai hakikat IPA diperlukan suatu pembelajaran yakni pembelajaran IPA. Nah, menurut K13, muatan pembelajaran IPA dikembangkan sebagai mata pelajaran dalam bentuk integrated science yang berasal dari mata pelajaran seperti biologi, fisika, dan kimia. Berdasarkan pengertian pembelajaran terpadu, yakni suatu konsep proses pembelajaran dengan mengkaitkan dan melibatkan bidang lain untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa, maka dengan demikian pembelajaran IPA terpadu merupakan pembelajaran yang menghubungkan ketiga mata pelajaran tersebut menjadi bentuk satu pembelajaran. Nah, menurut Fogarty, terdapat 10 cara model untuk merencanakan pembelajaran terpadu. Salah satu di antaranya yaitu fragmented dan connected. Oleh karena itu, untuk model keterpaduan fragmented dan connected akan kita bahas dalam diskusi kali ini. Nah, berikut rumusan masalah yang akan kita diskusikan. Apa yang dimaksud? Yang pertama, apa yang dimaksud dengan model keterpaduan IPA, yakni model keterpaduan fragmented dan connected. Yang kedua, apa kelebihan model keterpaduan fragmented dan connected. Dan yang ketiga, apa kelemahan model keterpaduan fragmented dan connected, dan yang terakhir bagaimana penerapan model keterpaduan fragmented dan connected. Nah, adapun tujuan dari diskusi kali ini yaitu yang pertama mendeskripsikan model keterpaduan IPA, yakni model keterpaduan fragmented dan connected. Yang kedua, mengetahui kelebihan dari model keterpaduan fragmented dan connected. Yang ketiga, yaitu mengetahui kekurangan dari model pembelajaran keterpaduan fragmented dan connected. Dan yang terakhir, yaitu mengetahui contoh penerapan model pembelajaran keterpaduan fragmented dan connected dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, untuk bab pembahasan mengenai model keterpaduan fragmented akan disampaikan oleh rekan saya. Lanjutkan presentasi dari teman saya yaitu tentang model keterpaduan fragmented. Model keterpaduan fragmented disebut juga kurikulum mata pelajaran terpisah atau structured subject curriculum. Merupakan desain yang terbilang tradisional untuk mengatur kurikulum. Karena pada model ini disiplin ilmu bersifat terpisah dan berbeda. Model keterpaduan fragmented memandang kurikulum melalui periskop, yaitu satu arah dan satu pandangan. Bisa dilihat pada mata pelajaran matematika, sains, seni bahasa, studi sosial yang masing-masing dipandang murni dan berdiri sendiri-sendiri. Sedangkan hubungan antara bidang studi menandakan indikasi secara implisit. Gambar model keterpaduan fragmented itu bisa dilihat pada slide ke-8.
bisa dilihat di situ bahwa kimia, biologi, fisika, dan IPBA itu terpisah. Model keterpaduan fragmentik mempunyai kelebihan. Yang pertama, guru dengan mudah menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan prioritas ruang lingkup bahasan dalam setiap pengajaran. 2. Guru tidak perlu menghubungkan mata pelajaran yang diampu dengan disiplin ilmu lainnya. 3. Siswa mampu menguasai secara penuh satu kemampuan tertentu untuk tiap mata pelajaran, sehingga siswa menjadi ahli dan terampil dalam bidang tertentu. Model keterpaduan fragmentif juga mempunyai kekurangan. Yang pertama, siswa tidak dapat mengintegrasikan konsep, keterampilan, dan sikap yang ada kaitannya dengan bidang ilmu lainnya. 2. Akan menyebabkan pelimpahan atau tumpang tindih materi kepada siswa. 3. Siswa dapat terjebak dalam tugas atau pekerjaan yang berat karena menghubungkan kedua konsep antar dan lintas disiplin ini. Penerapan keterpaduan fragmentif itu bisa diterapkan di sekolah dasar. Menurut Susanto tahun 2019. Susanto memberi contoh dalam pelajaran bahasa Indonesia terdapat aspek-aspek kemampuan berbahasa. Pada pembelajaran model fragmentif, kelima aspek ini dibahas dalam waktu yang berbeda. Hal ini bertujuan agar siswa bisa menguasai suatu pembelajaran secara mendalam. Model keterpaduan fragmentif bisa juga diterapkan pada tingkat universitas atau sekolah menengah atas yang menerapkan pemisahan mata pelajaran. Demikian presentasi dari saya. Baiklah, selanjutnya yaitu model pembelajaran connected. Ada beberapa hal yang akan dibahas pada model pembelajaran connected ini, diantaranya meliputi definisi model pembelajaran connected, kemudian kelebihan model pembelajaran connected, kekurangan model pembelajaran connected, serta sintak model pembelajaran connected. Yang pertama yaitu definisi model pembelajaran connected. Model pembelajaran connected hadir dari adanya gagasan yang mengatakan bahwa dalam setiap mata pelajaran berisi konten pelajaran yang saling berkaitan satu sama lain, seperti konten pelajaran yang meliputi keterkaitan antar konsep dengan konsep, topik dengan topik, keterampilan dengan keterampilan, tugas ini dengan hari berikutnya, serta ide-ide yang dipelajari dalam satu semester berikutnya dalam satu bidang studi. Nah, pada prinsipnya, model pembelajaran connected ini mengupayakan adanya keterhubungan antar konsep, antar ide, kemudian antar kegiatan dalam satu bidang studi. Selanjutnya yaitu kelebihan model pembelajaran connected. Nah, secara umum, proses pembelajaran yang dianggap sebagai satu sistem dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu raw input, instrumental input, dan environmental input. Nah, yang pertama yaitu raw input, terdiri dari guru serta peserta didik, yaitu kegiatan pembelajaran dipengaruhi oleh pemahaman dan pengetahuan guru terhadap pembelajaran terpadu, model pembelajaran connected maupun pengalaman mengajar guru. Selanjutnya, kemampuan, sikap, minat, dan motivasi merupakan faktor peserta didik yang akan berpengaruh dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada instrumental input, yaitu acuan guru dalam mengembangkan model pembelajaran terpadu connected berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri, meliputi kurikulum, SKL, dan SKKD. Berikutnya ada environmental input, yaitu lingkungan pembelajaran berpengaruh pada kegiatan belajaran seperti ketersediaan sarana prasarana, dukungan dari masyarakat baik moral maupun material. Baiklah, kelebihan model pembelajaran connected menurut Fogarty yaitu yang pertama, bagi guru dapat melihat gambaran secara menyeluruh terkait dengan kemampuan atau indikator yang digabungkan, sehingga aktivitas yang akan dicapai peserta didik terkait dengan kemampuan tersebut akan lebih terarah. Lalu manfaat berikutnya, guru dapat dengan mudah menghubungkan ide-ide dalam satu disiplin ilmu.
Lalu manfaat bagi peserta didik. Yang pertama, peserta didik memperoleh gambaran secara komprehensif pada satu bidang studi. Kemudian, mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus-menerus, sehingga terjadilah proses internalisasi. Berikutnya, peserta didik dapat menghubungkan ide-ide dalam satu bidang studi, sehingga dapat mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasi ide-ide secara terus-menerus, hingga memudahkan untuk terjadi proses transfer ide dalam memecahkan masalah. Kemudian yang terakhir, memperoleh gambaran dengan jelas, luas, dari konsep yang telah dijelaskan, serta mampu melakukan pendalaman, tinjauan, memperbaiki, dan mengasimilasi gagasan secara bertahap. Nah, di sini ada peta keterpaduan model pembelajaran connected. Nah, kami menampilkan dua contoh untuk model pembelajaran connected. Nah, di sini yang pertama, peta keterpaduan model pembelajaran connected pada materi pada pelajaran IPA terkait materi fotosintesis. Nah, di sini fotosintesis menjadi materi utama yang dibahas. Lalu topik yang berkaitan yaitu ada reaksi kimia fotosintesis, dan topik fisika yang berkaitan yaitu konsep cahaya, serta materi biologi yang berkaitan yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Lalu contoh yang kedua, di sini kami menampilkan masih pada mata pelajaran IPA terkait materi kemagnetan. Nah, di sini menjadi materi utama yaitu materi kemagnetan, sifat-sifat magnet dan medan magnet. Lalu materi terkait yaitu IPBA, ilmu pengetahuan bumi antariksa terkait teori kemagnetan. Kemudian materi berikutnya terkait yaitu materi biologi mengenai migrasi hewan, yaitu pada hewan burung, salmon, dan juga penyu. Baiklah, di sini saya Dwita Pangesti Putri akan menjelaskan pemaparan terkait kekurangan model pembelajaran connected. Kekurangan model pembelajaran connected menurut Trianto tahun 2014 yaitu bagi guru, kurang mendorong guru untuk menerapkan kerja secara tim. Yang kedua, sulit memadukan ide-ide dalam suatu bidang studi. Karena model pembelajaran connected belum memberikan gambaran yang menyeluruh dalam menggabungkan bidang-bidang pengembangan mata pelajaran lainnya. Yang selanjutnya bagi peserta didik. Seringkali peserta didik yang mempunyai kemampuan rendah akan sedikit kesulitan dalam mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, serta mengasimilasikan ide-ide secara terus-menerus. Yang selanjutnya, peserta didik merasa kesulitan untuk memadukan topik-topik, konsep-konsep, maupun ide-ide dalam satu mata pelajaran. Walaupun guru sudah berusaha memadukan sesuai dengan karakteristik disiplin ilmu. Selanjutnya yaitu sintak model pembelajaran connected. Sintak pembelajaran terpadu model keterhubungan mengikuti tahap pembelajaran yang sudah biasa diterapkan, yaitu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang ketiga tahap evaluasi. Model pembelajaran connected itu merupakan model pembelajaran yang sifatnya fleksibel sehingga dapat diakomodasi dari berbagai model pembelajaran. Oleh karena itu, sintak dari model pembelajaran connected dapat direduksi dari berbagai model pembelajaran. Sintak model pembelajaran connected yang pertama tahap perencanaan. Nah, itu memiliki 2 topik. Yang pertama itu guru harus menentukan tujuan pembelajaran secara umum dan khusus. Yang kedua, guru harus memperhatikan langkah-langkah yang harus diterapkan dalam kegiatan pembelajaran. Adapun langkah-langkahnya yaitu terdiri dari 5 poin. Yang pertama, menyajikan konsep pendukung yang harus dikuasai oleh siswa. Nah, hal ini sebagai materi prasyarat atau pengantar. Yang kedua, menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa. Jadi, kita sebagai guru, kita harus menyampaikan konsep-konsep apa yang hendak dicapai siswa, yang tujuannya untuk
mencapai poin-poin penting yang harus dicapai oleh peserta didik dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. Yang keempat, menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. Nah, di sini kita sebagai pendidik harus bisa menyampaikan alat dan bahan apa saja yang akan digunakan peserta didik. Hal ini bertujuan untuk mengenalkan kepada peserta didik terkait alat dan bahan yang akan digunakan dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran. Yang kelima yaitu menyampaikan pertanyaan kunci atau pertanyaan terkait poin-poin penting dalam pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, pengelolaan kelas dengan membagi kelas dalam beberapa kelompok. Nah, dalam hal ini kita melatih peserta didik untuk berdiskusi dalam memecahkan suatu permasalahan yang dihadapkan dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua yaitu kegiatan proses, yang ketiga kegiatan pencatatan data, dan yang keempat diskusi secara klasikal. Yang ketiga yaitu ada tahap evaluasi, di mana di sini ada dua tahap evaluasi. Yang pertama ada evaluasi proses dan yang kedua ada evaluasi produk. Evaluasi proses dikenal sebagai monitoring yang berkenaan dengan kajian seberapa jauh pelaksanaan operasional produk yang telah berjalan secara efektif, menilai pelaksanaan perencanaan, kemudian membantu pengguna menilai kinerja pada suatu produk dan membuat penafsiran hasilnya. Nah, hal itu bisa berupa ketetapan hasil pengamatan, ketetapan dalam penyusunan alat dan bahan, dan ketetapan peserta didik saat menganalisis data. Yang kedua yaitu evaluasi produk. Evaluasi produk adalah evaluasi keluaran atau output yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai hasil baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Evaluasi produk biasanya terarah pada hasil secara langsung atau direct program. Nah, hal ini meliputi penguasaan siswa terhadap konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan oleh pendidik. Yang kedua yaitu sebagai evaluasi psikomotor yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan terkait penguasaan peserta didik terhadap penggunaan alat ukur. Jadi, kedua hasil evaluasi tersebut akan membantu mengembangkan dan pengguna produk dalam melihat hasil yang dicapai dari produk tersebut. Kendala serta hambatan yang ditemukan dalam menerapkan produk, kelemahan dan kegunaan untuk mengembangkan agar lebih lanjut. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu model keterpaduan fragmented dan connected merupakan bagian dari suatu model yang digunakan dalam pembelajaran terpadu. Itu menurut Guthrie. Nah, setiap model memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan masing-masing dapat menutupi kekurangan satu sama lain. Penerapan model keterpaduan fragmented pada pembelajaran dilakukan secara mandiri atau sendiri dari setiap bidang ilmu, sedangkan pada model keterpaduan connected khususnya pada materi dikaitkan dengan konsep atau KD lainnya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili kelompok 1. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.